Ini saya nggak bisa lupa. Dalam 4 hari saya dan suami nggak makan nasi, hanya bisa beli setengah kilo beras. Yang penting anak saya makan dulu. Saya dan suami puasa. Bahkan saya tidak lama mengontrak di situ karena memang sebulan itu saya nggak pernah bisa full bayar kontrakan. Akhirnya saya dan suami dan anak-anak diusir tiba-tiba dari situ. Bapak Ibu, saya sudah memohon, Bu, saya bayar setengah dulu. Akhirnya kita diusir, nggak ada ampun. Cari kontrakan yang lebih kecil lagi, Bapak Ibu. 1 petak di situ, kamar mandinya di situ, memasaknya di situ juga gelap tidurnya. Kalau saya masak kompornya dikeluarin. Saya tetap tekun mau menang. Tapi saya berpikir loh, mau sampai kapan anakku pulang ke hadapanku nangis terus? Mau sampai kapan anakku selalu punya kerinduan, lihat temannya pergi karate, lihat temannya ada yang main bola, lihat temannya itu di antara orang tuanya pergi les kemana-mana. Kita pulang sekolah selalu di rumah, Mama. Di rumah juga nggak ada jajanan, di rumah juga nggak ada handphone kayak teman-teman ada hiburan, ada juga cuma TV. Sakit sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Akhirnya saya buka Facebook. Benar nggak sih ini kalau dari FC ini ada orang yang tertolong hidupnya? Dan saya memberanikan diri meskipun Bapak Ibu uangnya saya pegang tiap minggu itu paling hanya 30.000, 40.000. Tapi saya bertekad kalau dia bisa berubah, saya juga bisa berubah. Dengan tembok niat yang besar, saya bertanya, saya mau jadi member AFC, tapi saya nggak punya uang. Bantu saya, karena saya pengen kalau dia bisa berubah hidupnya di AFC, kenapa aku nggak bisa? Saya manusia juga, saya mau memperjuangkan keluarga juga, saya juga sedang memperjuangkan anak saya. Dan apa saya membantu, puji Tuhan. Meski hanya modal 2 saset, saya tekun melaksanakan apapun yang diajarkan oleh abang saya. Sampai akhirnya saya bisa di titik seperti ini, Bapak Ibu. Ingat, bukan karena memang uang, karena nggak sanggup lagi melihat anak saya terus menangis pulang ke rumah. Karena saya malu, masa aku tinggal di kota, anakku cuma tahunya sekolah aja. Padahal cita-cita mereka tinggi. Pengen mah kayak gitu, tapi harus bisa berenang. Pengen mah seperti dia, Mak, tapi aku udah beli baju karate, Mak. Baju karate seharga 1 kontrakan rumah saya 300.000, Bapak Ibu. Dari mana uang saya? Kalau saya beli baju karate ini otomatis rumah nggak bisa membayar. Saya tekuni. Apapun kritikan saya jalankan. Saya harus bisa. Kenapa Mbak Titini itu pun sampai jualan saset bisa? Saya juga harus. Saya berada di titik sekarang, Bapak Ibu, hanya modal kepercayaan bahwa saya seorang ibu pasti dibantu Tuhan untuk bisa mengangkat derajat anak-anak saya. Sekarang, tahun 2023 ini, saya bisa melihat senyum ketiga anak saya. Bahagia luar biasa